Alun-alun Masjid Agung Cianjur Kamis 29 Juni 2023 menjadi pusat penyelenggaraan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 Hijriah yang dihadiri Bupati dan diikuti ASN di lingkungan Pemkab Cianjur bersama ribuan umat Islam lainnya yang dilanjutkan dengan proses pemotongan hewan kurban. Kita simak liputan selengkapnya. Sejak pukul 6 pagi Kamis 29 Juni 2023 bertepatan 10 Zulhijjah 1444 Hijriah, ribuan umat Islam berbondong-bondong menuju alun-alun Cianjur, tepatnya di sisi timur Masjid Agung Cianjur. Tampak antusias untuk mengikuti rangkaian sholat Idul Adha tahun 1444 Hijriah. Momentum musim haji ini tampak dihadiri Bupati Cianjur beserta istri, pejabat, dan ASN di lingkungan Pemkab Cianjur. Mereka berbaur bersama ribuan umat Islam lainnya. Kepala Bagian Kesra selaku Ketua Pelaksana menyebutkan Idul Adha atau Hari Raya Kurban tahun ini, Bupati Cianjur menyumbangkan 4 ekor sapi dan 8 ekor domba untuk didistribusikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima, dan ditandai dengan penyerahan secara simbolis dari orang nomor 1 di Cianjur ini kepada Kabag Kesra selaku pengurus DKM Masjid Agung Cianjur. Kita ingin melaksanakan di alun-alun supaya suasana terbuka, dan memang saran dari Ketua MUI pelaksanaan lebih baik dilaksanakan di alun-alun khusus untuk sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Perlu kami laporkan bahwa pada pelaksanaan Idul Adha hari ini, alhamdulillah khusus di Masjid Agung pada hari ini kita sudah mendapatkan hewan kurban sumbangan dari Bapak Bupati, 4 ekor sapi dan 8 ekor domba. Kemudian dari Haji Makmun 1 ekor sapi, kemudian dari dinas instansi itu ada 10 ekor, dan sebagian lagi dari dinas-dinas instansi melaksanakan kurban di lokasi gempa masing-masing di tiap desa. Sementara itu, Bupati Cianjur menyoroti betapa pentingnya meneladani kisah Nabi Ibrahim yang memiliki seorang anak bernama Ismail yang dengan ikhlas dan sabar dalam menunaikan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa untuk mencapai cita-cita yang tinggi dan mulia dalam mendekatkan diri kepada Allah diperlukan pengorbanan. Pada hakikatnya, anak merupakan titipan Allah kepada kita, sehingga kita jangan terlena karena rasanya atau cerdasnya, sehingga membuat kita lengah untuk mendidik dengan ajaran-ajaran agama yang benar. Karena anak-anak sekarang cenderung bergaya hidup konsumtif, bahkan godaan maksiat bagaikan makanan sehari-hari yang sukar terhindarkan. Sebagai orang tua, wajib tegas untuk mengingatkan, tidak melepaskan tanggung jawab ke guru-guru di sekolah, karena jika perbuatannya sangat bertentangan dengan ajaran agama. Jangan sampai rasa kasih sayang kita justru menjerumuskan anak-anak ke arah pergaulan yang akan menghancurkan masa depan sendiri. Idul Adha juga disebut Hari Raya Haji karena pada saat ini umat Islam seluruh pelosok bumi berkumpul untuk menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah. Terdapat hikmah yang dapat kita petik berupa semangat persatuan dan kesatuan di antara umat Islam di seluruh dunia sebagai wujud ukhuwah Islamiyah dan solidaritas sesama Muslim. Indak selaku imam sholat Idul Adha tahun 1444 Hijriah
yakni Imam Tetap Masjid Agung Cianjur Ustadz Endang Kosasi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inna hadha lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekretaris MUI Kabupaten Cianjur Kiai Haji Ending Bahrudin bertindak sebagai khotib sholat Idul Adha, mengajak kepada jamaah untuk senantiasa bermuhasabah diri di saat masyarakat Cianjur yang tengah diuji dengan peristiwa gempa beberapa waktu lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam kesempatan kali ini saya memaparkan setidaknya 3 pelajaran penting dalam peristiwa bencana alam. Yang pertama adalah muhasabah atau introspeksi diri. Kita dianjurkan untuk mengevaluasi diri kita, apa saja kekurangan dan kesalahan yang perlu dibenahi. Bencana alam seperti tsunami, gempa bumi yang baru-baru ini menimpa saudara-saudara kita di beberapa kecamatan Cugenang, Warung Kondang, Pacat, Cipanas, Cilaku, dan Sukaresmi adalah fenomena yang tidak bisa dikendalikan manusia. Ini bukti kelemahan manusia, dan sejogianya bencana alam menyadarkan mereka untuk kian merendah serendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila bencana itu disadari akibat kesalahan manusia, maka seharusnya bencana alam berdampak pada perubahan sikap kita menjadi lebih baik. Muhasabah ini penting dilakukan baik oleh mereka yang menjadi korban maupun bukan korban. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkhutbah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu fa innahu ahwana li hisabikum. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab, karena sungguhnya hal itu akan meringankan hisabmu di hari kiamat. Pesan dari pidato Sayyidina Umar sangat jelas bahwa kita dianjurkan untuk mengevaluasi diri sendiri, bukan mengevaluasi orang lain. Bagi korban bencana adalah fase penting memeriksa dosa-dosa sendiri, tingkat penghambaan pada Allah, pergaulan sosial, dan sikap terhadap lingkungan alam selama ini. Bagi mereka yang bukan korban dan di luar lokasi bencana, hal ini adalah peringatan bagi diri sendiri untuk kian menjaga perilaku dan sifatnya, baik kepada Allah, sesama manusia, dan juga kepada alam sekitar. Allahu Akbar. Di hari yang sama, pengurus DKM Masjid Agung Cianjur bersama tim Hamima, Himpunan Angkatan Muda Masjid Agung, diamanahi untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang dipusatkan di rumah potong hewan, dan selanjutnya mendistribusikannya kepada masyarakat dengan 2 model, langsung diterima masyarakat di lingkungan DKM Masjid Agung Cianjur maupun secara kolektif melalui lembaga-lembaga keagamaan dan melalui pengurus DKM sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. Iman Sulaiman untuk kabar Cianjur TV. Allahu Akbar, Allah.